Eh, Kami telah merangkum Ustadz. Di sini sudah kami himpun beberapa pertanyaan. Yang pertama Ustadz, dari Bapak Deputi Direktur Wilayah Pak Umardin. Yang pertama pertanyaannya adalah, semua konflik perlu kita selesaikan, perlu dicarikan jalan keluarnya. Terkadang kita tidak menemukan hakim atau pihak yang mendamaikan dengan memutuskan perkara secara adil, menguntungkan kedua belah pihak. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita jika tidak menemukan keputusan yang tidak sesuai? Apa solusinya menurut Al-Quran? Pak Umardin Lubis, ketika terjadi suatu konflik, ternyata kita tidak bisa memuaskan semua orang. Maka dalam Islam diajarkan, kita memang tidak bisa memuaskan semua orang. Ketika kita bercita-cita ingin memuaskan semua orang, maka kita sudah bertentangan dengan Al-Quran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau perturutkan kebanyakan orang di dunia ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Oleh sebab itu kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Makanya dalam ungkapan agama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas, kesenangan orang, ghayatun la tudrak, adalah sesuatu tujuan target yang tak pernah tercapai. Kalaulah hakim ingin menyenangkan semua orang, itu bingung dia. Ada jaksa penuntut umum, ada terdakwa dengan pengacaranya, maka semua mau disenangkan, tak bisa. Oleh sebab itu dulu dosen kami ketika tes PNS lulus 2. Kata dia, saya lulus 2. Satu lulus jadi hakim, satu lulus jadi dosen. Akhirnya Bapak pilih mana? Saya pilih jadi dosen. Kenapa Bapak tak mau jadi hakim? Karena kalau saya jadi hakim menyelesaikan 100 perkara, 100 orang suka, 100 orang benci. Oleh sebab itu maka, kalau sampai kita sebagai pemutus perkara itu ingin menyenangkan semua orang, maka tidak bisa. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Al-Hakim, seorang pemutus. Kalau di perusahaan dia mungkin pemimpin, direktur. Kalau di negara mungkin dia dari mulai presiden sampai RT RW. Maka saat itu dia diamanahkan untuk memutuskan suatu perkara. Idza jitahada, kalau dia sudah berusaha dengan segala pandangan zahir dan batin, mengetahui secara aspeknya secara keseluruhan total. Lalu kemudian dia berusaha. Al-Hakim, seorang hakim pemutus perkara. Idza jitahada, kalau dia sudah berusaha. Fa asaba, tepat keputusannya, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala karena dia sudah mengerahkan segenap kemampuan. Yang kedua, pahala karena ijtihadnya tepat. Wa in akhta'a, seandainya keliru dia, tersalah dia tetap dapat 1 pahala. Pertama, dia sudah berusaha mengerahkan segenap kemampuan dan kekeliruannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat, tentunya syaratnya pertama dia menguasai ilmu di bidang itu, lalu kemudian dia dengan cakap, dengan mengerti, dengan paham. Dan yang paling penting kita disuruh istikharah. Karena ada signal dari kita, dari Allah turun ke kita. Ma khaba man istakhara, tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah. Wa ma nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang mau musyawarah. Nabi Muhammad pun disuruh musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajak mereka bermusyawarah. Padahal Nabi Muhammad itu kalau memutuskan suatu perkara absolut tak terbantahkan langsung dari Jibril alaihissalam. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya, Allah menyuruh dia, wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, kalau sudah buat, fatawakkal 'alallah, bertawakkallah kepada Allah. Jadi sebelum memutuskan, musyawarah, mengambil semua pendapat, bertanya kepada pakar, jangan lupa istikharah, berdoa minta bimbingan Allah, jangan sampai tersilap dan tersalah. Tapi kalau sudah sampai pada keputusan, fa idza azamta, kalau kau sudah azam tekad, fatawakkal 'alallah, bertawakkallah kepada Allah. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Karena kalau didengarkan bisikan semua orang, tidak akan pernah bisa kita menyenangkan semua orang. Saya kira demikian.